Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, anak soleh-solehanya Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online ya. Tentunya hari ini adalah hari ketiga kita dalam pembelajaran. Semoga pandemi corona ini dapat segera berakhir agar kita semua dapat berkumpul kembali di sekolah ya, dengan teman-teman dan dengan ustadz dan ustazahnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak soleh-soleha, seperti biasanya ya, sebelum kita belajar Ustazah memberikan kalian refresh dulu sejenak agar kalian tambah semangat dalam belajar ya. Masih ingat tidak permainan yang Ustazah berikan pada waktu perkenalan ya? Masih ingat tentang ayam dan bebek ya? Oke, kalau masih ingat kita ulang ya permainan itu hari ini. Oke, sekarang kalian bisa ikuti Ustazah ya. Oke, kita mulai ya anak soleh-soleha. 1, 2, 3. Ayam, 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 ayam. Bebek, 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 bebek. Ayam ketemu bebek, hadap-hadapan, salam-salaman. Ayam ketemu bebek, hadap-hadapan, salam-salaman. Oke anak soleh-soleha ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, anak soleh-soleha, hari ini seperti biasanya siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya ya. Kita belajar. Hari ini pelajarannya masih tema 1, hidup rukun ya. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Fokus pelajaran hari ini anak-anakku semuanya adalah PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh-soleha, yang pertama adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui contoh pengamalan sila-sila Pancasila dengan benar. Anak soleh-soleha, hari ini pembahasan kita, materi kita adalah simbol-simbol Pancasila. Nah, anak soleh-soleha, ada gambar Garuda Pancasila ya. Anak soleh-soleha pasti sudah melihat gambar ini ya sebelumnya. Jadi Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, lambang negara kita. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia anak soleh-soleha ya. Jadi Pancasila itu sebagai fondasi dari negara kita ya. Karena tanpa adanya Pancasila
kehidupan negara Indonesia itu tidak ada artinya. Oke anak soleh soleha, jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Anak-anakku semuanya, sekarang mari kita bersama-sama membaca teks Pancasila. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak soleh-soleha, ya. Jadi setiap sila pada Pancasila memiliki simbol-simbol. Sekarang perhatikan simbol-simbol Pancasila berikut ini, ya. Sila pertama Pancasila itu adalah simbolnya bintang, ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Oke. Yang kedua, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah mata rantai. Simbol sila yang kedua adalah mata rantai. Simbol sila yang ketiga adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin, ya. Simbol sila yang keempat, anak soleh-soleha, yaitu kepala banteng, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, simbol sila keempat adalah kepala banteng. Yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas. Simbolnya sila kelima, padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah menyebutkan pengamalan atau penerapan, ya, sila-sila Pancasila di rumah. Nah, bagaimana contoh pengamalan atau penerapan setiap sila dari sila pertama sampai sila kelima? Yuk kita simak ya anak soleh-soleha. Oke, kita mulai sila pertama ya, sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Contoh pengamalannya ya, contoh penerapannya. Yang pertama itu rajin beribadah. Nah, untuk mengamalkan sila pertama Pancasila anak soleh-soleha, kita harus rajin beribadah. Yang kedua, bersikap jujur dengan orang tua. Nah, siapa di sini yang suka berbohong dengan orang tuanya? Itu dilarang dan tidak boleh ya. Jadi kita harus berkata jujur, bersikap jujur kepada kedua orang tua ya. Walaupun kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Yang ketiga adalah saling menghargai ya. Antara adik dengan kakak itu harus saling menghargai anak soleh-soleha. Bukan hanya adik sama kakak saling menghargai kan, tetapi kita harus menghargai kedua orang tua kita. Oke? Sila kedua Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Ayo apa? Yang pertama adalah membantu adik belajar. Nah, bagi kakak-kakak yang punya adik ya di rumah, bantu adiknya belajar, bantu adiknya mengerjakan tugas-tugas rumahnya. Yang kedua, menghormati orang tua. Nah, ini yang terpenting anak soleh-soleha ya. Jangan jadi anak yang tidak menghormati orang tua. Sebagai anak yang soleh-soleha, haruslah kita menghormati kedua orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak bisa menjadi apa-apa. Ingat ya anak soleh-soleha, hormati kedua orang tua kalian di rumah. Yang ketiga adalah saling menyayangi antar saudara ya.
Jadi antara adik dan kakak tidak boleh baku berkelahi, anak soleh soleha ya. Harus saling menyayangi antara adik dengan kakak. Tidak boleh baku bombe ya. Tidak boleh baku musuh-musuhan. Itu tidak diperbolehkan. Oke anak soleh soleha. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Adapun contoh pengamalan atau penerapan sila ketiga Pancasila di rumah, yaitu giat belajar agar membanggakan keluarga. Jadi sebagai anak kita harus rajin belajar anak soleh soleha agar kita dapat membanggakan kedua orang tua kita. Jika kita menjadi orang yang sukses nanti, maka siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah kedua orang tua kita anak soleh. Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, kakak dan adik itu harus saling bekerja sama membersihkan rumah. Jangan hanya kakak yang membersihkan, adik juga harus membantu kakaknya membersihkan rumah agar pekerjaannya cepat selesai. Yang ketiga, selalu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Jadi kita harus menjaga kerukunan di antara keluarga kita ya. Jangan ada saling salah paham, saling bertengkar ya. Jadi harus menjaga kerukunan dan saling menjaga perasaan agar tercipta kerukunan di antara kita. Anak soleh soleha, adapun sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun contoh pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama, menghargai pendapat anggota keluarga saat berdiskusi. Nah, jika ada pendapat kakak, adik atau keluarga yang lain ya, itu harus kita hargai pendapatnya ya. Karena dengan kita menghargai pendapatnya, mereka juga dihargai juga pendapat kita. Oke? Kemudian yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi ketika ada suatu masalah di rumah harus dibicarakan dengan bermusyawarah. Bicarakan dengan baik-baik ya, jangan bicarakan dengan bertengkar ya. Itu tidak baik ya anak soleh soleha. Yang ketiga adalah pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, di sini harus ada pembagian tugas kerja bakti ya. Karena jika tidak ada pembagian tugas, maka antara keluarga itu tidak ada rasa tanggung jawab dengan tugasnya. Misalnya adik menyapu atau kakak mungkin membantu ibu cuci piring di rumah ya. Jadi antara kakak dan adik itu harus dibagi tugasnya anak soleh soleha. Harus membantu ibu dan ayah di rumah. Kemudian yang terakhir sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contoh pengamalan sila kelima Pancasila di rumah, yang pertama adalah hemat dalam menggunakan uang. Nah, jika orang tua kalian memberikan kalian uang jajan, itu jangan dibelanjakan semuanya ya anak soleh soleha. Jangan jadi anak yang boros ya. Anak yang boros itu berteman dengan setan, karena setan itu suka dengan anak-anak yang boros ya. Jadi jika ada uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya harus hemat ya. Ada yang dibelanjakan dan ada juga yang ditabung ya. Oke anak soleh soleha. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antar anggota keluarga. Jadi tidak boleh yang namanya membeda-bedakan, karena antara kakak dan adik itu sama ya, sama-sama manusia yang harus disayangi, dihormati dan dihargai. Yang ketiga adalah adil dalam membagi makanan kepada kakak dan adik. Nah, dalam membagi makanan kakak dan adik harus adil ya. Tidak boleh kakak lebih banyak, mentang-mentang kakak dia harus lebih banyak makanan daripada adik. Tidak boleh, adik juga begitu, jangan egois. Mentang-mentang dia adik, dia semena-menanya dengan kakak. Oh saya adik, tidak boleh harus saya lebih banyak makanannya. Itu tidak boleh, harus disamaratakan, harus adil ya.
Jadi kalau porsi kakak segini, harus juga adik segini ya. Jadi harus adil dalam membagikan makanan ya, anak soleh-soleha. Ya, anak soleh-solehaku ya. Tadi kita sudah membahas tentang simbol-simbol Pancasila dan penerapannya dalam lingkungan keluarga, baik itu sila pertama dan sila kelima. Semoga kita dapat menerapkannya ya di rumah, anak soleh-soleha. Nah, sekarang kita berada di penghujung materi kita hari ini, yaitu pemberian tugas ya. Tugasnya hari ini adalah menghafal 5 sila Pancasila. Jadi anak soleh-soleha di rumah menghafal 5 sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing. Misalnya ya, Ustazah kasih contoh lagi. Misalnya ya, Pancasila 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya mata rantai. Nah, begitu seterusnya sampai sila kelima. Jadi, anak soleh-solehaku menghafal di rumah 5 sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing. Terus tugasnya ini direkam lewat video ya, menghafalnya direkam lewat video dan dikirim di classroomnya atau dikirim di grup kelas. Oke, anak soleh-soleha, ingat sekali lagi menghafal 5 sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing dan menghafalnya lewat video, direkam lewat video dan dikirim di Google Classroom-nya atau di grup kelasnya. Oke, anak soleh-solehaku, sekian dan terima kasih ya. Jika ada kesalahan dari Ustazah mohon dimaafkan, karena yang namanya manusia tidak pernah luput daripada kesalahan. Jaga kesehatan kalian, jangan minum air es, minumlah air hangat. Jaga terus ya kesehatan kalian anak soleh-soleha. Jangan lupa sholat 5 waktu sehari semalam. Hormati dan hargai kedua orang tua kalian ya, agar kalian dapat menjadi anak yang sukses suatu kelak nanti. Oke anak soleh-soleha, sekian dan terima kasih dari Ustazah Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.